warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MD Saputra dari kelas 4A dengan NPM 243510811. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini bab 2 yang berjudul Semantic HTML dan Accessibility. Yang pertama ada the DOM atau Document Object Model, peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi, arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model atau DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor elemen benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut. Dalam struktur pohon, setiap bagian dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah halaman node seperti div, p, dan text node. Isi tulisan di dalam elemen. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang menghubungkan elemen lain tersebut adalah parents. Elemen yang berada di dalam disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau melakukan DOM traveling dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek, kontainer utama, turun ke elemen cucu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam, gameplay nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Namun manipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM string. Setiap kali kita mengubah geometri elemennya, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browsing harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman atau reflow dan mengecat ulang. Penting juga memahami bahwa apa yang kamu lihat di ViewScore browser seringkali berada dengan apa yang ada di DOM saat ini. ViewScore hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM mempresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan Index Element di Developer Tools. Alat ini memperlihatkan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikkan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web architect untuk menelusuri bug, tampilan, atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostic. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browsing Chrome atau Firefox, tapi juga diimplementasikan di lingkungan lain, misalnya mesin pencairan seperti Googlebot juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut dengan handles browser. Untuk memahami isi ke halamanmu demi keperluan interaksi, indeksasi, bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server-side rendering sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI user interface, kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang.
HTML. Selanjutnya ada semantic elements, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Kehadiran semantic HTML di standar HTML yang datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti header, nav, main, artikel, asset, dan footer. Menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman. Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertulisan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari atau si SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam artikel dibandingkan dengan teks di dalam aside atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan class CSS yang aneh seperti box top left 2, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi box tersebut. Namun kodenya menggunakan struktur semantik atau yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian form di dalam main atau tautan kontak di footer dengan intuisi yang cepat. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejak sebelum menggetik div dan bertanya apakah elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten. Yang ketiga ada advanced form dan validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem. Tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada type teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format commit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti input type email, input type sama dengan tel, input type sama dengan data, hingga input type sama dengan number. Pengguna tipe spesifik ini bukan sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile atau virtual keyboard. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah constraint validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dengan properti seperti validity volume missing atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien,
atau browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau pantas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect elemen, atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser, bypassing UI. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML dan JavaScript hanyalah fitur kenyamanan untuk UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya sanitasi input. Pengecekan format data wajib dilakukan ulang di sisi server atau backend. Aspek yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link, iklan, atau mencoba serangan brute force. Terakhir, desain formulir yang baik harus memastikan aksesibilitas, terutama pengguna elemen atau label yang terhubung secara eksplisit dengan input menggunakan atribut for dan ID. Klik pada teks label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait, sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Yang keempat ada web accessibility, jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat menjadi A11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y, seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader atau pembaca layar, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dan dari atas ke bawah, berbeda dengan mata kita yang bisa memindai atau men-scan halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti reading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, skipping content. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan WAIRIA atau Web Accessibility Initiative Accessible Rights Internet Application. ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA Label, ARIA Expanded, ARIA Hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi baru. Bantu. Contohnya tombol ikon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks sehingga screen reader hanya akan membaca sebagai button atau tombol. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau ALT text pada gambar yang seringkali diisi asal-asalan atau dikosongkan. ALT text bukan tempat untuk menaruh keyword SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. 5. Ada SEO dan metadata, kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO, Search Engine Optimization, bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari, crawlers atau spiders memahami konteks dan relevasi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser.
berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan structured data atau skema orang ORG, biasanya dalam format JSON LD JavaScript Object Notation for Linked Data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih memberikan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman adalah ranting produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4.5, dan stoknya tersedia. Hasilnya Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian seperti bintang rating, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tetapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Selanjutnya ada integrasi keislaman atau inklusivitas dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadida, perkataan yang benar dan lurus, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag atau buton untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi, adalah bentuk kejujuran struktural yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu syai'in fi mahalihi, yang merupakan definisi dari adl, keadilan. Memberikan browser secara screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul darar, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalanan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa merupakan formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta salah transaksi. Dengan merancang antarmuka yang memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan, kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Kesimpulan, struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. Pertama ada DOM, bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan menggunakan DOM tree yang hidup di memori. Kedua, ada semantik, adalah investasi jangka panjang, menggunakan div untuk segalanya mungkin terlihat cepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik nav, artikel, buton adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Baik, sekian
bacaan pada bab kedua saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.